utama. Sifatul huruf. Yang pertama, as-sifatu laha diddun, sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang kedua, as-sifatu laisa laha diddun, sifatun khassah laisa laha diddun, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, kebalikannya. Ya. Untuk sifat-sifat yang memiliki lawan, kita sudah sebutkan 5 sifat berada di kubu kanan, ya. 5 di kubu kanan, ya. Mulai dari al-jahar, lawannya adalah al-hamas. Ini untuk dari segi mengalir atau tertahannya, mengalir atau tertahan udara. Ingat al-hamas dengan al-jahar, dengan sifatnya masing-masing, dengan hurufnya masing-masing. Yang kedua adalah perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah. Ya. Asyiddah dengan ar-rakhawah ini mengalir atau tertahannya suara. Yang ketiga, 1, 2, 3, perlawanan antara al-isti'la dengan al-istifal. Di sini perlawanannya antara apa? Meninggi atau melandainya pangkal lidah. Oke. Bagian keempat, perlawanan antara al-itbaq. Ini di sini al-itb, hamzahnya ada ya. Beda dengan al-isti'la. Al-itbaq dengan al-infitah. Nah, di sini kata kuncinya adalah naiknya atau melandainya sebagian besar, ya, lidah. Ya. Sebagian besar dari lidah. Kalau isti'la itu pangkalnya saja pembahasannya, sedangkan itbaq itu pangkal dan bagian lainnya. Makanya pembahasannya itu sebagian besar lidah. Ya. Kalau mau lebih spesifik mungkin bisa diartikan bagian pangkal dan tengah lidah. Ya, itu untuk al-itbaq dengan al-infitah. Kalau yang nomor 5, perlawanan nomor 5. Ya. Perlawanan antara al-ismat dengan al-idlaq. Ini kata kunci ini di sini lebih kepada mudah atau lebih berat huruf diucapkan. Dan dalam penjelasannya juga pembahasan al-ismat dengan al-idlaq ini lebih mengacu dalam pembahasan ilmu sharaf.
Itu kalau sedang refresh temannya cukup sebentar saja, jangan terlalu panjang dari awal sampai selesai kajian, pijit-pijitan terus kan, kapan dapat kajian materinya nanti. Cukup sebentar saja, jangan terlalu panjang. Ya. Ini rangkuman dari pembahasan tentang sifat-sifat yang memiliki lawan. Tadi ada yang khilaf tertinggal ya, perlawanan antara syiddah dengan ar-rakhawah, ada satu sifat penyeimbang. Tawassut ya. Penyeimbang. Dia tidak masuk sebelah kanan, tidak masuk sebelah kiri, tapi berada di tengah-tengahnya. Antara keduanya, bainiyah. Inilah sifat-sifat yang memiliki lawan. Ada 5 sifat yang berada di kubu kanan. Kalau dia kita analogikan sebagai sebuah perlawanan face to face, ya, one by one, dalam lagu ya, itu. Kemudian untuk sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ya, laisa laha dhid, itu pembahasannya mulai dari as-safir. As-safir, apa pengertian as-safir? Suara berdesis seperti siulan, kalau memudahkan kita untuk mendekatkan pemahamannya. Kalau dalam secara kebahasaan itu as-safir itu diartikan suara hewan ketika minum, suara yang timbul ketika hewan itu minum. Tapi ada yang mendekatkan pemahaman itu seperti suara siulan burung yang berkicau. Itu secara kebahasaan. Ya. Hurufnya ada 3, ini suara siulan. Ya. Berarti hurufnya ada 3, zai, sin, dan ya, wasodun, wasinun, apa dalam yang tadi kita baca sama-sama, wasofiru, sofiruha sodun wa zayun sin, sofiruha sodun wa zayun sin. Kemudian yang kedua, ini sifat yang sangat familiar sejak antum dari SD ini. Ini sudah ada, bahkan dari TK, pol-pola. Ahad. Itu sudah sangat ahad. Itu kekeliruannya sudah kita bahas ya, jangan sampai terjadi lagi. Ada yang cek itu tinju langsung. Ya. Langkah seram Ustaz ini. Di live streaming aja seram cek ini, apalagi di dunia nyata gitu ya. Enggak ya. Suara memantul. Ya, hurufnya ada 5, kemarin sudah kita bahas ya. Baju di toko. Ini versi milenialnya. Kalau Ibnul Jazari menyebutkan qutubu jaddin. Ini sudah sangat familiar. Sifat yang ketiga, ya, sifat yang dinamakan dengan al-lin. Al-lin apa artinya? Halo, al-lin itu apa artinya? Lembut. Ya. Dan ternyata orang Medan tuh nggak ada yang lembut. Ya ada lembut. Ya, hurufnya ada 2 ya, waw dan ya. Dibentukkan waw dan ya jika yang mendahulunya adalah fathah. Jika yang mendahulunya adalah harakat fathah. Waw, waw, waw. Au. Khawfun, syai'un, baitun, ya. Saifun, saifun, saif. Nah, itu bahkan dia nanti pada pembahasan yang lain, al-lin ini bukan hanya berkaitan dengan sifat, tapi juga menjadi mad, pembahasan mad. Ya, untuk al-lin. Lembut ini termasuk pembahasan yang mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Lembut. Kemudian pembahasan selanjutnya, satu sifat yang lain namanya al-inhiraf, bukan al-inhiraf tapi al-inhiraf. Ya.
Al-inhiraf itu berarti artinya menyimpang. Yang dimaksud dengan menyimpang ini bagaimana? Ada masih ingat teorinya? Ada dua paling tidak yang menjadi pengertian kita tentang sifat al-inhiraf. Ada dua teori tentang memaknai arti inhiraf dan sifat inhiraf itu sendiri. Mengapa dia ada satu sifat khusus untuk huruf lam dan ra dengan sifat namanya inhiraf? Masih ingat teori yang pertama itu kenapa? Teori yang kedua bagaimana? Halo? Sana masih ingat? Halo? Refaza masih ingat? Teori yang pertama itu mengapa terjadi inhiraf pada huruf lam dan ra? Abrar masih ingat? Jangan senyum, aku tak butuh senyumanmu, aku butuh jawabanmu. Karena kau bukan gadis. Ya. Farel ingat? Kalau teorinya pertama, mengapa terjadi inhiraf? Inhiraf itu artinya menyimpang. Teori yang pertama, karena ketika melafalkan huruf lam, ya, khususnya pada lafzul jalalah ataupun lam dalam keadaan tafkhim, ya, pada riwayat, pada qiraat yang lain, khususnya seperti riwayatnya Warsh, ketika lam berdampingan dengan huruf-huruf isti'la, maka dia posisinya awalnya itu terjadi pergeseran. Yang awalnya itu dia berada di ujung lidah, bertumpu pada langit-langit di atas dari pangkal gusi, pangkal gigi atas, ya. Dia menyimpang ke atas pada posisi di mana huruf ra seharusnya ditumpukan. La al, ya harusnya al menjadi al, menjadi tebal. Allah, bukan Allah, tapi Allah. Ini teori yang pertama. Bukan apa? Dalam contoh qiraat yang lain itu bukan as-salah, tapi as-salah. Ini riwayatnya Warsh, ya, membaca seperti as-salah. Tapi kita nggak boleh begitu, tetap as-salah, ya. As-salah. Orang Mesir itu kalau azan ada yang masih terpengaruh. As-salatu khairun minan naum. Padahal dia baca Qur'annya riwayat Hafs. Ya. Faktor memang besar sekali pengaruh dari keberadaan huruf-huruf isti'la. Ya. Ini teori yang pertama. Terjadinya pergeseran, penyimpangan ketika keadaan huruf harokat tertentu. Misalkan huruf lam dalam keadaan lafzul jalalah terjadi inhiraf kalau dia tebal. Begitu juga huruf ra ketika dia dalam keadaan tipis, dia juga terjadi inhiraf. Hanya inhirafnya ini inhiraf yang tidak selamanya terjadi, hanya keadaan tertentu. Sedangkan teori yang kedua, ya, ketika melafalkan huruf lam dan ra, ya, posisinya itu berada di ujung dari perangkat yang kita gunakan dalam mengeluarkan huruf, sementara tekanan udara dan suara itu cukup deras dari dalam, hingga kemudian suara yang dihasilkan ketika melafalkan huruf dan lam dan ra itu hingga terdengar menyimpang. Itu yang dimaksud dengan sifat inhiraf pada lam dan ra. Ya, ini teori yang kedua. Sampai di sini paham? Halo, Nian paham? Saya tanya balik nih. Ya, mudah-mudahan paham ya. Sedangkan sifat selanjutnya, sifat yang disebut dengan at-takrir. At-takrir itu apa? Berulang. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ra. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya.
ular melingkar di pagar wa Umar. Kalau bahasa Indonesia kita konversikan huruf ra itu menjadi huruf R. Ini suara saya masih terdengar? Kalau Ustaz bayang ngecek kamu tidak paham, tidak dengar. Ya, hanya saja huruf ra dalam bahasa Arab dia kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Tetapi baik itu dalam keadaan tebal maupun tipis, bahkan dalam keadaan bertasydid sekalipun, ra bertasydid sekalipun, maka tetap ada sifat takrirnya, berulangnya. Ya. Wa'mur, bukan wa'mur, dan tidak dia secara otomatis mengalir saja. Dan pengulangannya cuma satu kali. Wa'mur ahlaka. Kalau dia dibiarkan terus mengalir, wa'mur ahlaka. Wa'mur ahlaka. Beda sifat takrir dengan qalqalah. Kalau qalqalah itu memantul, pantulan itu tentu tidak sama dengan pengulangan. Kalau pengulangan sesuatu yang terjadi secara berulang dan intensitasnya itu sama, ya, intensitas serta volumenya itu sama. Sedangkan pantulan, pukulan yang pertama dengan pantulannya tentu tidak sama kekuatannya. Halo, sampai di sini paham? Ya. Dan dari semua huruf yang ada, takrir itu hanya terjadi pada huruf ra, tidak terjadi pada huruf yang lain. Ya. Coba antum takrirkan huruf apa contohnya? Huruf ba, apa itu? Nggak bisa. Maksa banget gitu ya. Nah. Kalau ra, ya bahkan kalau tidak ada takrirnya kita yang kerepotan. Mana kan pasti terjadi. Ya. Itu untuk huruf ra. Kemudian sifat selanjutnya apa namanya? Halo, tafasyi. At-tafasyi. Tafasyi apa artinya? Menyebar. Menyebar atau meluas. Apa yang menyebar? Apa yang meluas? Udara, bukan air. Menyebarnya udara cukup deras di dalam mulut. Halo, cukup di dalam saja. Yang menyebar cukup luas itu di dalam mulut. Kalau di luarnya nggak terlalu. Beda dengan huruf sin. Yes, beda. Yes dengan yes beda. Tapi kalau sampai saking derasnya bisa ikut keluar, bukan hanya udara saja, bahkan kuah, bahkan sampai ya muncrat itu ya, hati-hati. Ya, itu untuk huruf shin. Dan terakhir yang ketujuh, al-istiqalah. Istiqalah artinya apa? Memanjang. Maksud memanjang ini apa? Memanjangnya posisi lidah dari pangkal ke ujung itu apa semuanya? Terbentang semuanya. Terbentang dan naik ke atas. Kalau isti'la, halo, perhatikan. Kalau isti'la itu pangkalnya saja yang naik. Kalau itbaq, pangkal dan tengahnya naik. Kalau istitolah, pangkal, tengah sampai ke ujung itu semuanya naik. Semua bagian lidah itu naik ke atas semuanya. Itulah satu-satunya huruf yang hanya dimiliki oleh huruf dhad. Satu-satunya huruf yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab, tidak dimiliki oleh bahasa manapun di dunia ini. Bahkan bahasa Arab itu juga disebut dengan lughatu harfid dhad. Lughatu harfid dhad. Bahasa huruf dhad. Bahasa huruf dhad. Karena huruf dhad ini adalah satu-satunya huruf yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab, tidak dimiliki oleh bahasa manapun di dunia. Ya. Huruf ain kita sudah pernah bahas ini. Huruf ain dalam bahasa Indonesia tidak ada.
Bahasa contoh untuk Indonesia di Sumatera saja, Bengkulu saja itu dikaur pakai ain dalam sehariannya. Mana orang kaur? Yusuf? Siapa? Nadlan, ya. Mana orangnya? Mau jawab pakai logat kaur? Kalau logat boleh sama, tapi huruf tetap nggak berubah ya, nggak boleh. Kalau langgam itu kalau memang tidak bisa dibuat untuk Al-Quran ya, untuk Al-Quran kalau memang masih terada unsur-unsur nusantaranya tapi itu sifatnya alamiah, ya masih ada toleransi. Tapi kalau dibuat-buat, nah itu nggak boleh, nggak boleh dibuat ya. Pernah dalam satu ketika bergiliran membaca Al-Quran, orang-orang yang berasal dari daerah tertentu dan dialektika lokalnya itu begitu kental, ya, terbawa-bawa. Misalkan suku Rejang tuh ngaji, ya, yang ngaji itu serasa kalau manja cak di disul gitu kan, suara jangkriknya aja nggak hadir gitu kan. Ada yang seperti itu, ya, logat lembaknya tuh nggak hilang gitu. Nah, suasananya jadi terbawa, muatan lokalnya itu begitu kental. Tapi itu secara alamiah, bukan dibuat-buat. Tapi kalau untuk baca Al-Quran diusahakan bagaimana dengan lahjahnya, lahjah Arab, bahkan nazam-nazam yang digunakan oleh orang Arab. Itu satu hal yang menjadi pernah ditinjau, pernah dibahas oleh para ulama berkaitan. Ada satu kejadian yang viral, seorang qari membacakan Al-Quran di tengah majlis dan dia membawakan nagom Nusantara, ya. Itu kok jadi kesana ya, gara-gara huruf dot melembet kemana-mana. Ya, tuntas bagi kita untuk merangkum pembahasan tentang sifatul huruf, baik yang berlawanan maupun yang tidak berlawanan. Ya, kiranya itu pembahasan kita malam ini lebih pada pengulangan, merangkum dan menyimpulkan bab sifatul huruf dengan dua pembahasan garis besarnya, ya, as-sifatu laha dhid, sifat-sifat yang memiliki lawan, jumlahnya ada 11, ya, mulai dari al-jahar dengan al-hamas, asyiddah dengan ar-rakhawah. Satu sifat penyeimbangnya adalah tawassut, perlawanan antara isti'la dengan istifham, kemudian perlawanan antara al-irtibaq dengan al-infitah, selanjutnya perlawanan antara al-ismat dengan al-idlaq. Itu sifat-sifat yang memiliki lawan, jumlahnya ada 11. Kemudian sifat-sifat khusus, ya, sifat-sifat khusus yang tidak memiliki lawan, hanya dimiliki oleh huruf tertentu, mulai dari as-safir, kemudian qalqalah, yang ketiga selanjutnya ada sifat al-lin, kemudian sifat yang keempat ada al-inhiraf, kemudian selanjutnya yang kelima ada sifat at-takrir, yang keenam ada sifat at-tafashshi, dan yang terakhir ada sifat al-istiqalah. Semuanya ada 18. Kalau dalam pembahasan pembahasan di kesempatan yang lain ini, menurut Imam Ibnul Jazari memasukkan sifat al-lin di sini. Tapi kalau Imam Asy-Syatibi di dalam Hirzul Amani itu beliau menyebutkan satu sifat khusus, sifat gunnah. Jadi gunnah itu masuk dalam pembahasan sifat khusus pada nun dan mim, ya, sifatun lazimatun li harfin nun wal lin, sifat yang senantiasa membersamai huruf nun dan mim, dan itu tidak dimasukkan oleh Imam Ibnul Jazari di pembahasan sifatul huruf. Itu sedikit perbedaan pandangan saja, tetapi dalam praktek tidak ada perbedaan antara Imam Ibnul Jazari dengan Imam Asy-Syatibi dalam mempraktekkan huruf nun dan mim. Itu senantiasa ada dengungnya, ya. Itu mungkin apa yang bisa kita
simpulkan dari pertemuan terakhir di tahun 2021 untuk pertemuan majelis majelis kajian tahsin bacaan Al-Quran merujuk pada matan Al-Jazariyah di channel fanpage Pesantren Quran Al-Fida melalui laman Facebook Pesantren Quran Al-Fida, dan juga melalui kajian secara offline di Pesantren Quran Al-Fida. Mudah-mudahan nanti tahun depan, tahun 2022, bisa kita lanjutkan kembali dengan suasana yang lebih baik, dengan semangat juga yang lebih baik, dan daya kita untuk menyerap ilmu-ilmu apa yang digariskan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam matan Al-Jazari ini dengan kemampuan yang lebih baik pula, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi Isya? Hah? 7 menit lagi. Untuk 7 menit ini mungkin dimatikan dulu apanya.